Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu bagi kita. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Berikut video cuplikan akan kita tonton detik-detik MUI memerintahkan supaya seluruh umat Islam bersatu untuk memerangi yaitu Israel. Nah, dan hal ini ditanggapi oleh beberapa apologet Kristen. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Cie, MUI dorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal agresi Israel. Oke guys, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, inilah kawan-kawan yang disebut dengan kemunafikan. Ya, giliran Palestina Israel, MUI minta militer, ya, minta supaya Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina. Apakah maksud MUI supaya tentara Indonesia ke jalur Gaza untuk menghadang Israel? Apakah maksud MUI supaya militer Indonesia berjuang untuk melawan Israel? Ya, entahlah apa maksud MUI, saya masih kurang paham. Tapi inilah yang saya katakan kemunafikan. Kenapa MUI ya yang begini-gini diurusin? No, di depan mata MUI banyak sekali kelompok-kelompok Islam ya yang menghadang, yang melarang, yang membubarkan, yang menganiaya, ya kan, orang Kristen atau non-Muslim yang beribadah. Kenapa MUI tidak meminta supaya aparat menghadang ya kelompok-kelompok Islam ini yang suka mengganggu ya persatuan dan kesatuan bangsa, yang suka mengganggu peribadatan agama lain? Kemana MUI? Inilah yang saya katakan kemunafikan ya. Kemana MUI ketika Arab Saudi membombardir Yaman dan menewaskan kurang lebih 400.000 orang? Kemana MUI? Kenapa MUI tidak meminta supaya militer Indonesia ya, atau Indonesia minta Indonesia supaya prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal ya agresi Arab Saudi? Kenapa MUI diam? Giliran Israel ya yang hanya membela dirinya untuk melawan agresi Hamas. Ingat, bukan Palestina, tetapi agresi Hamas ya yang melawan yang membunuh masyarakat sipil Israel, dan Israel hanya membela dirinya untuk menumpas Hamas. Kok MUI langsung teriak-teriak ya supaya Indonesia didorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal Israel. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam. Oke, wah ini ya, jadi MUI meminta supaya Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, kawan-kawan, untuk membantu Palestina. Apakah maksud mereka akan bersatu untuk menyerang Israel? Ya, entahlah. Ini liputan6.com, kawan-kawan. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Ijtima Ulama yang ke-7 mendorong adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain untuk mendukung Palestina dalam menghentikan kekejaman Zionis Israel. Wah, giliran Israel disebut kejam ya, giliran Hamas yang membunuh masyarakat sipil Israel dipuji-puji, bahkan disertai dengan teriak takbir Allahu Akbar. Munafik ya kawan-kawan ya. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam, untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel, kata Ketua MUI Bidang Fatwa Rurun Niam Soleh ya.
Dalam keterangan di Jakarta pada Jumat dikutip Antara, Niam mengatakan dukungan pemerintah RI terhadap Palestina harus diwujudkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, bagaimana kira-kira kalau undang-undang ini dipakai oleh Aceh misalnya, oleh Papua misalnya? Ya, entahlah kawan-kawan, saya tidak mau berkomentar banyak ya. Kemudian katanya umat Islam wajib berjihad. Wah, umat Islam ayo ya, wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa dalam situasi damai ya. Implementasi jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah. Wah, ya, untuk meninggikan agama Allah ya. Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim dan muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara, ucapnya. Wah, jadi MUI ini meminta supaya umat Islam ini mengangkat senjata untuk melawan Israel, berarti kawan-kawan ya. Wah, ayo siapa yang mau berjihad ya melawan Israel? Ayo silakan mendaftar ya, daftar kepada MUI. Ya, biar nanti MUI yang kirim ya, atau MUI dulu deh ya, Anwar Abbas ya, ketua-ketua MUI dulu deh ya, yang duluan ya pegang senjata dan ke Gaza ya, mungkin itu akan lebih baik ya, memberikan contoh kepada umat yang lain ya. Gimana? Itu sih apa ya menurut saya kawan-kawan ya. Ya, hentikan genosida dan pelopor perdamaian. Untuk itu, Niam menyatakan negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida, dan atau penjajahan atas suatu bangsa adalah merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen keislaman, komitmen kemerdekaan, serta bertentangan dengan konstitusi yang hukum dan hukum internasional. Menurutnya, setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti ya mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel. Wah, berani ya. Jangankan ini ya, jangankan MUI ya, Arab Saudi aja nggak berani loh angkat senjata lawan Israel. Mesir aja ya yang bersebelahan dengan Gaza ya, ini ya takut-takut juga ya mengangkat senjata lawan Israel kawan-kawan ya. Bahkan Iran aja ketakutan loh ya. Negara wajib menghentikan kerjasama baik langsung maupun tidak langsung dengan negara agresor atau penjajah, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati dan bekerja sama dengan penjajah, katanya menegaskan ya. Tapi kemarin RI sudah kerjasama lagi dengan Elon Musk ya. Bukan kan Elon Musk juga seorang Yahudi ya, walaupun dia warga negara Amerika tapi dia kan orang Yahudi ya. Gimana itu kawan-kawan ya. Ya, untuk itu Niam menyatakan MUI sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama negara Palestina. Pihaknya juga akan menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia. Ya, acara Ijtima Ulama diikuti oleh 654 peserta dari unsur ya pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat ya, pemimpin Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah, perguruan tinggi keislaman, ya perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, yang divindu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau. Wah, kawan-kawan, gimana ya ketika Anda mendengarkan informasi ini? Wah, MUI ya mengajak umat Islam nih angkat senjata untuk melawan Israel ya, untuk membantu kemerdekaan Palestina. Gimana ini? Kalian setuju nggak? Ya bagi yang setuju ya sudah boleh ya kalian mendaftar ya kepada MUI ya. Dan MUI juga mendorong supaya Indonesia ya prakarsai bantuan militer. Aduh ya, boro-boro ya kawan-kawan ya. Sampai hari ini masalah di bangsa ini masih sangat banyak ya. Ya, perlakuan kelompok-kelompok Islam yang merusak kebinekaan ya. Bahkan kemarin ya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa baru ya, supaya melarang umat Islam untuk mengucapkan salam agama lain ya kawan-kawan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak penting juga ya. MUI mau orang Islam mau ucapkan salam agama lain atau tidak, nggak ada masalah, nggak ngefek ya kawan-kawan ya. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Bagaimana MUI memerintahkan supaya seluruh umat Islam bersatu untuk memerangi yaitu bangsa Israel. Nah, teman-teman, kita melihat bagaimana MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia seharusnya tidak mengurusi yaitu konflik antara Israel dan Hamas. Ini perlu kita ingat, antara Israel dan Hamas.
bukan Palestina ya. Ini peperangan ini adalah antara Israel dan juga teroris, yaitu HAMAS. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Nah, seharusnya sebagai Majelis Ulama Indonesia tidak sibuk ya untuk mengurusi bangsa-bangsa lain, tetapi sebagai MUI seharusnya sibuk yang memperhatikan dan mengurus bangsanya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya sebagai pemimpin, sebagai majelis ulama, yang dia lakukan adalah memperhatikan negara ini. Contohnya, bagaimana di Indonesia ini masih banyak minoritas, khususnya orang-orang Kristen, ya, yang selalu dan sering dianiaya. Untuk beribadah saja mereka terganggu dan diganggu oleh oknum-oknum Muslim. Dan bahkan berdoa saja pun mereka sering sekali diganggu oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu. Nah, sebagai majelis ulama yang dilakukan adalah menangkap pelaku-pelakunya, ya, supaya mereka jangan melakukan hal yang sama lagi, supaya diberikan efek jerah. Nah, ini baru mantap dan baru bagus, sebab memperhatikan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, harapan dan doa kita kiranya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini terbuka mata rohani mereka untuk memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh bermanfaat dan video ini juga boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.